Albert Camus adalah seorang filsuf, penulis, dan jurnalis asal Prancis Aljazair yang paling dikenal karena gagasannya tentang absurdisme, keyakinan bahwa manusia secara alami mencari makna, namun alam semesta tetap diam. Ketegangan antara kebutuhan kita akan tujuan dan ketidakpedulian dunia inilah yang dia sebut sebagai absurditas. Namun, daripada melihat ini sebagai alasan untuk terpuruk dalam keputusasaan, perasaan bahwa hidup itu sia-sia, Camus berpendapat bahwa kita harus menerima kenyataan ini dan fokus untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Buku-bukunya yang terkenal, seperti The Stranger, The Emeth of Sisyphus, dan The Plague, menantang cara kita memandang kehidupan, tujuan, dan harapan. Sekarang, apa itu harapan? Harapan adalah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik dari hari ini. Harapan menjaga kita untuk terus maju, menetapkan tujuan, bertahan melalui kesulitan, mengejar sesuatu, seperti pekerjaan yang lebih baik, hubungan yang penuh kasih, atau momen saat kita merasa telah sukses. Namun, meskipun harapan memberi kita arah, Camus mempertanyakan apakah obsesi kita terhadap masa depan sebenarnya justru menarik kita jauh dari kehidupan yang kita miliki sekarang. Lalu, apa alternatifnya? Alih-alih menunggu sesuatu yang lebih baik datang, Camus mendorong kita untuk merangkul masa kini, berhenti mencari makna dalam mimpi yang jauh, dan sebaliknya menemukannya dalam momen-momen kecil kehidupan sehari-hari. Dan mari kita jelas-jelas katakan, ini bukan nihilisme, yaitu keyakinan bahwa tidak ada yang berarti sama sekali. Camus tidak ingin kita menyerah. Dia ingin kita melepaskan ilusi bahwa kebahagiaan selalu ada di depan kita. Ketika kita melakukan itu, kita akan menemukan kembali kekayaan hidup sebagaimana adanya. Dengan memahami wawasan Camus, kita dapat belajar bagaimana hidup tanpa harapan dan tetap menemukan kegembiraan di sini dan sekarang. 1. Menerima ketidakadaan makna utama dalam hidup. Camus mengatakan, absurditas lahir dari pertemuan antara kebutuhan manusia dan keheningan dunia yang tidak masuk akal. Hal pertama yang dia ajarkan adalah ini, terima hidup apa adanya, tanpa mengharapkan ada rencana besar atau tujuan tersembunyi. Sejak kita kecil, kita diajarkan bahwa hidup harus memiliki makna, bahwa kita masing-masing memiliki tujuan yang lebih tinggi yang menunggu untuk ditemukan. Namun, Camus menentang ide ini. Dia mengatakan bahwa jika kita terus mengharapkan hidup memberikan kita jawaban yang jelas, kita hanya akan berakhir frustrasi. Kita akan menghabiskan bertahun-tahun mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Inti dari filsafatnya adalah ide tentang absurditas, kebenaran yang tidak nyaman bahwa kita ingin hidup memiliki makna, tetapi alam semesta tampaknya tidak peduli. Kita mencari tatanan, pola, dan tujuan, tetapi dunia tidak memberikannya. Dan jujur saja, ini bisa menjadi kenyataan yang sulit diterima. Beberapa orang menghadapinya dengan beralih ke agama, beberapa tenggelam dalam karir mereka, dan lainnya menetapkan tujuan hidup yang besar, selalu mengejar sesuatu yang menjanjikan pemenuhan. Namun Camus berkata, alih-alih lari dari kenyataan ini, kita harus menghadapinya dan belajar untuk hidup dengannya. 2. Mencari makna melalui tindakan, bukan jawaban. Dalam kata-kata Camus, saya memberontak, oleh karena itu kami ada. Camus percaya bahwa karena hidup tidak datang dengan makna bawaan, maka kita sendiri yang harus menciptakan makna tersebut. Namun, ini bukan berarti kita berpura-pura bahwa hidup memiliki tujuan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan atau mengabaikan betapa acaknya dan tak terduganya hidup ini. Sebaliknya, itu berarti melihat hidup apa adanya, menerimanya dan memilih untuk hidup sepenuhnya, meskipun kita tahu tidak ada hadiah besar di ujung jalan. Harapan seringkali terikat pada gagasan bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang, bahwa perjuangan kita akan dihargai, bahwa suatu hari segala sesuatunya akan membuat sens. Tetapi Camus memperingatkan bahwa cara berpikir ini membuat kita terperangkap dalam masa depan, selalu menunggu kebahagiaan alih-alih mengalaminya sekarang. 3. Hidup sepenuhnya, tanpa penyesalan. Menurut Camus, untuk bahagia, kita tidak boleh terlalu khawatir tentang orang lain. Salah satu ide yang paling membebaskan dalam filsafat Camus adalah ajakannya untuk hidup dengan autentik, menjadi diri sendiri dalam dunia yang terus mencoba mengubah kita menjadi sesuatu yang lain. Kita seringkali terjebak dalam ekspektasi sosial tentang siapa kita harus menjadi dan apa yang seharusnya kita capai. Camus menantang kita untuk melawan ekspektasi tersebut dan memilih jalan kita sendiri, sepenuhnya dan tanpa penyesalan. Tapi, mari jujur, ini tidak mudah. Hidup dengan autentik berarti bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Mengapa kamu memilih jalan yang kamu tempuh? Apakah itu karena kamu benar-benar tertarik, atau hanya karena itu yang diharapkan dari kamu?
4. Menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Camus tidak menghindari kenyataan bahwa hidup penuh dengan tantangan. Ia percaya bahwa perjuangan adalah bagian dari menjadi manusia, dan jika kita menghadapinya dengan kepala tegak, kita dapat menemukan pertumbuhan, penemuan diri, bahkan kebahagiaan. Camus mengajak kita untuk melihat tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk membangun ketahanan dan kekuatan batin. Setiap perjuangan yang kita hadapi, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau pertumbuhan pribadi, bukanlah penghalang, melainkan sesuatu yang membentuk kita. 5. Mencintai hidup apa adanya. Camus mengatakan, kedermawanan sejati terhadap masa depan terletak pada memberikan segalanya untuk masa kini. Bergantung pada masa depan sebagai sumber kebahagiaan seringkali membuat kita kehilangan kenyataan bahwa hidup sedang terjadi sekarang. Camus mengajak kita untuk benar-benar terlibat dengan hidup sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita harapkan atau bayangkan. Kebahagiaan tidak harus ditunggu-tunggu. Itu sudah ada, tersembunyi dalam momen-momen kecil kehidupan sehari-hari yang kita alami dengan penuh perhatian.